Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mugia rahayu sagung dumadi. Prabu Dewata Prana Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi. Beliau membangun parit pertahanan dan membuat beberapa prasasti-prasasti, yaitu kebantenan dan batu tulis. Menurut lembaran-lembaran yang dinamakan Sang Hyang Siksa Kandang Karsian atau SSK yang berjumlah 30 lembar, ditulis pada tahun 1518. Di dalamnya terkandung nilai-nilai strategi kemiliteran yang berlaku di zaman Prabu Siliwangi. Naskah SSK itu kini disimpan di Museum Pusat dengan nomor kode Kropak 630 atau manuskrip Sunda B. Di dalamnya terdapat 20 strategi militer era Prabu Siliwangi. Yang pertama adalah Makara Biwa, mengalahkan musuh tanpa berperang, melainkan dengan menggunakan kekuatan pengaruh, yaitu merusak kekuatan musuh dari dalam, sehingga mereka sudah kalah sebelum berperang. Yang kedua, Katra Biwa, pembagian posisi prajurit saat menyerang, ada dari atas dengan senjata panah, ada dari bawah dengan senjata tombak dan berkuda. Yang ketiga, Lisang Biwa, sebelum perang dilakukan, hulu jurit atau panglima perang mengumpulkan pasukan untuk memberi motivasi dan membakar semangat juang, agar punya semangat mengalahkan lawan meskipun kekuatan pasukan seadanya. Yang keempat, Singa Biwa, mengalahkan musuh dengan memasukkan tim kecil penyusup ke barisan musuh. Tim kecil berisi 5 orang ini bekerja mempengaruhi mental musuh, sehingga musuh bisa hancur oleh pikirannya sendiri. Yang kelima, Garuda Biwa, memecah kekuatan pasukan pada titik-titik yang tersebar. Setiap titik berjumlah sekitar 20 orang. Saat menyerang dilakukan secara serentak. Kemudian setelah itu menyebar kembali seperti semula hingga dilancarkan serangan berikutnya. Lalu yang keenam, Cakra Biwa, menyusup ke wilayah musuh secara rahasia untuk menyembunyikan senjata-senjata. Senjata dibutuhkan untuk peperangan suatu saat nanti. Penyusup haruslah prajurit yang terlatih dan sangat mengenal medan. Yang ketujuh, Suci Muka, upaya pembersihan sisa-sisa kekuatan musuh setelah perang berakhir. Biasanya musuh masih ada yang bersembunyi dan berlindung diri. Upaya ini dilakukan agar musuh kalah secara total dengan tidak mampu membangun kekuatan kembali. Kedelapan, Braja Panjara, mengambil kekuatan musuh untuk dididik dan dilatih menjadi orang kepercayaan. Nantinya dia dikembalikan ke asal daerahnya untuk menjadi mata-mata, guna melaporkan kekuatan musuh, senjata yang dipakai, dan strategi perangnya. Kesembilan, Asumaliput, kemampuan mencari persembunyian yang tidak diketahui oleh musuh. Yang ke-10, Merak Simpir, bila pasukan berada di daerah rendah dan musuh berada di daerah tinggi,
maka strateginya adalah menggunakan tombak dan kuda. Yang ke-11, gagak sangkur. Bila musuh berada di daerah rendah dan pasukan berada di daerah tinggi, maka dilakukan serangan seperti meloncat atau sergapan. Yang ke-12, luwak maturut. Gerakan pasukan mengejar musuh yang melarikan diri sampai ditemukan tempat persembunyiannya. Ke-13, kundang sumeka. Bila menyusup ke daerah musuh harus bisa menyembunyikan pedang yang dibawa atau membawa pedang ukuran kecil. 14, babah buhaya. Cara menghimpun pasukan ketika terdesak, misalnya dengan memotivasi mental semangat, diarahkan kemana harus melarikan diri, memilih tempat berlindung, menghindari pengejaran, dan lainnya. Ke-15, ngaling gamanik. Prajurit yang terlatih dipersenjatai dengan senjata rahasia atau senjata aneh kerajaan dan dilatih mengendalikannya sebaik mungkin. Ke-16, lemah merewasa. Cara berperang di hutan ketika posisi terdesak dengan menggunakan sarana-sarana senjata seadanya seperti batu dan batang pohon. Ke-17, adipati. Teknik melatih prajurit komando yang memiliki kemampuan handal melebihi kemampuan prajurit biasa. Ke-18, prebusakti. Prajurit diberi latihan kesaktian dengan cara supranatural, menggunakan kekuatan makhluk gaib agar memiliki kemampuan melebihi pasukan biasa. Ke-19, pakep prajurit. Prajurit dipilih ditugaskan berunding untuk mencapai perdamaian karena raja menitahkan tidak menempuh cara perang meskipun komandan pasukan ingin berperang. Yang terakhir, ke-20, tapak sawetrik. Cara-cara berperang di air, menggunakan senjata di air, mengelabui musuh, mendekati musuh melalui jalur air. Jika strategi di atas dicermati dengan seksama sebagaimananya masih relevan dengan kondisi kekinian, misalnya memasukkan unsur-unsur penyusup,